Kan kepada gurumu, ya wajar saja. Saudara Lu, coba pikirkan baik-baik lagi tawaran ini. Pintu Aula Huichun akan selalu terbuka lebar untukmu. Cuy, bocah keparat yang tidak tahu diuntung. Kau pikir hanya dengan membunuh seekor monster dan menggantungkan bel rongsokan, kau sudah merasa lebih hebat dari orang lain? Hah, di Kabupaten Aning ini, tanpa dukungan toko obat kami, hasil buruanmu itu cuma akan membusuk di gunung buat pakan tikus. Cuma berlindung pada kakek bau tanah yang sudah hampir mati itu. Kau pikir dengan menempel pada Sen Changhe kau sudah bisa terbang tinggi? Dasar sampah tidak tahu diri. Awas kau, kita lihat saja nanti. Akan kulihat seberapa lama kau bisa sombong. Ayo pergi. Kau berhasil menembus batas lagi. Hebat kau nak, padahal baru lewat beberapa hari. Kondisi tulang, otot, serta aliran ki dan darah ini benar-benar seperti terlahir kembali. Tuan Sen memang benar-benar tidak tanggung-tanggung mengeluarkan modal. Belum lama ini, dia baru saja mencapai tahap sempurna tenaga dalam. Tapi sekarang, aliran kekuatannya ini ternyata sudah berhasil menghancurkan titik batasnya. Dia sudah menembus ke tahap pemeliharaan darah. Kalau bukan karena rendaman obat tingkat tinggi yang super mahal itu, tidak mungkin dia bisa berkembang secepat ini. Huang Tianxing, kemarilah. Instruktur Song, kau sebelumnya sudah menembus tahap sempurna tenaga dalam. Ini adalah saat yang tepat untuk menyempurnakan sirkulasi energimu. Mumpung sekarang Lu Chen juga sudah mencapai tingkatan yang sama. Pas sekali, kalian berdua bisa latih tanding di sini untuk unjuk kemampuan. Coba kulihat sejauh mana kendali kalian atas tenaga dalam. Jangan meremehkannya hanya karena dia masih muda. Kalau tidak, kau akan kena batunya. Hanya seorang pemetik obat yang baru saja bergabung. Biarpun dia ketiban durian runtuh, dan mendapat anugerah dari Tuan Sen, lalu memaksa tingkat kultivasinya naik. Fondasinya pasti sangat rapuh, tenaga dalamnya pasti tidak stabil. Mana mungkin dia bisa dibandingkan denganku yang berlatih setahap demi setahap. Adik Lu, mari kita mulai. Kita adu jurus sedikit saja sesuai aturan. Sekadar menguji kekuatanmu. Senior Huang, maafkan kelancanganku. Bagaimana mungkin? Kekuatan ini rasanya seperti membentur tembok tembaga berlapis besi cair. Beradu kekuatan secara langsung, Senior Huang malah terdorong mundur. Tenaga dalam yang luar biasa. Maju lagi. Jurus sepasang naga membelah lautan. Gawat. Jurus langkah ular yang luar biasa. Kendali kekuatannya benar-benar sempurna. Huang Tianxing, kau memang pantas kalah melawannya. Aliran energi dan darahnya menghasilkan gemuruh layaknya auman macan dan macan tutul. Kekuatan otot dan tulangnya, serta tenaga dalamnya benar-benar padat dan menyatu. Ini pertanda dia sudah melangkah ke tahap pemeliharaan darah. Gejala dari gerbang kekuatan tingkat kedua. Senior Huang, aku menang karena kau mengalah. Aku hanya beruntung bisa menembus batasan kultivasi. Maaf kalau aku sudah bersikap lancang tadi. Adik Lu memang jenius yang langka. Aku kalah dan mengakuinya dengan sepenuh hati. Kakak seperguruanmu ini yang sudah buta dan meremehkanmu. Lu Chen, kemarilah. Walaupun tingkat kultivasimu naik dengan cepat, tapi pengalaman bertarung dan teknik jurusmu masih belum matang. Hari ini aku akan membedah dasar-dasar ilmu bela diri untukmu. Kak Lu, kau sedang naik daun sekarang. Tapi ada satu hal yang harus kakakmu ini ingatkan padamu. Di wilayah punggung Bukit Naga itu, ada banyak kawanan serigala gunung yang berkeliaran. Orang-orang ini
Semuanya adalah bajingan kejam yang terbiasa hidup di ambang maut. Mereka semua punya jurus licik dan mematikan. Mereka paling suka berkomplot dan membentuk pasukan patroli gunung pimpinan si janggut tua. Tujuannya untuk apa coba? Tentu saja mencari kekuatan dari jumlah pasukan yang besar. Pergi jauh ke pedalaman hutan belantara Bona demi memburu ginseng berusia ratusan tahun. Beserta harta karun dan hewan-hewan siluman langka. Sekarang, karena kau sudah membuat keributan sebesar ini di Kabupaten Aning, dan namamu mulai meroket, serigala-serigala haus darah yang mencium baumu itu, sudah pasti akan datang mencarimu. Mereka pasti berniat mengajakmu bergabung dengan kelompok mereka. Kakak lu, kau jangan sampai terbuai oleh mulut manis mereka ya. Komplotan itu benar-benar binatang buas yang sangat kejam. 9 dari 10 orang di sana pasti tidak segan menusukmu dari belakang. Sekali kau terlibat dengan mereka, kau tidak akan bisa lepas. Kalau kau berani percaya pada mereka, tulang-tulangmu pun akan hancur dikunyah habis. Di dalam pasukan patroli gunung ini, kalau ditanya siapa tokoh yang paling terkenal, yang menempati urutan pertama adalah si golok penakluk, Dongba. Di bawah kendalinya, ada sekitar 7 hingga 8 orang petarung tangguh yang sangat ahli memainkan golok cepat. Dia sendiri menggunakan sebilah golok kepala iblis. Entah sudah berapa banyak nyawa pembangkang yang telah dipenggalnya. Lalu, orang nomor 2 di sana adalah si tangan hantu, Sue Chao. Orang ini punya banyak akal busuk, dan terhubung dengan Balai Hui Chun. Bersama para petinggi rakus yang bertindak layaknya lintah darat penghisap darah. Hubungan gelap mereka sangatlah erat. Kalau bertindak, dia tidak pernah mempedulikan aturan. Dan benar-benar licik. Sisanya, masih ada beberapa kelompok lain. Kebanyakan dari mereka adalah kerabat satu marga yang bersatu padu. Kalau sampai kau berselisih dengan orang-orang ini, bahayanya justru akan jauh lebih mematikan bagimu. Kau benar-benar harus sangat berhati-hati. Nasihat dari senior akan kuingat baik-baik. Masuk ke gunung untuk mencari pusaka adalah sebuah pertaruhan antara hidup dan mati. Setiap jengkal tanah yang mengandung aura harta karun, semuanya sudah direndam oleh tetesan darah para pendahulu. Sekarang, karena namaku sudah dikenal luas, binatang-binatang buas itu sudah pasti akan mengincarku. Masa depan seperti apa? Masih belum jelas. Namun di dunia yang sempit ini, di arena pertarungan yang kejam ini, kekuatan adalah satu-satunya jaminanku. Tuan Jia, sepertinya suasana hatimu sedang buruk malam ini. Orang bodoh mana yang berani membuatmu kesal? Pihak atasan. Waktu pemeriksaan pembukuan tengah tahun sudah hampir tiba. Belakangan ini, sungguh aneh, beberapa kelompok pencari tanaman obat yang kita utus tewas berturut-turut. Dan kita sama sekali gagal mendapatkan racun yang berkualitas tinggi. Matahari sialan ini sangat menyengat. Makhluk-makhluk beracun itu pasti bersembunyi di celah-celah gelap. Awalnya aku mengincar jurang harimau buas untuk menangkap katak berkaki 3 yang sudah menjadi siluman itu. Pisaunya bahkan sudah kuasa tajam. Jangan sebut-sebut bocah tengik itu. Aku baru saja ditolak mentah-mentah olehnya. Dasar anjing tidak tahu diuntung. Bagaimana kalau aku cari waktu saat dia naik gunung? Lalu diam-diam kita habisi saja dia, biar urusannya selesai. Tidak boleh, dia itu orang yang dilindungi oleh Shen Changhe. Lagi pula, belakangan ini pamornya sedang naik daun. Namanya juga sudah tercatat di kantor pemerintahan. Menyentuhnya sama saja dengan mencari mati. Yang paling penting sekarang adalah mencari cara secepatnya untuk mendapatkan racun yang bermutu sebagai setoran untuk bos besar. Kalau tidak, posisi kita berdua saat ini, cepat atau lambat akan hancur, dan kita berdua bakal mati konyol. Haha, tenang saja, Tuan Jia, urusan yang ditangani olehku, Sue Chao. Kapan aku pernah mengecewakanmu? Aku sudah menyelidiki masalah ini sejak awal. Sekarang sudah ada titik terangnya. Tinggal menunggu saat yang tepat saja. Hehehe, energi darahku meningkat drastis. Nafsu makanku juga berlipat ganda. Kalau ingin terus menembus batas kultivasi, asupan makanan bergizi dan ramuan obat, sama sekali tidak boleh putus. Puluhan tael perak di tanganku ini memang kelihatannya banyak. Tapi kalau sungguh dipakai, mungkin buat setengah bulan saja tidak akan cukup. Cepat minggir, rombongan mau masuk gunung. Beri jalan. Aduh. Gila, besar banget rombongannya, rantai baja Fajra, dan jaring kawat besi. Ini sih jelas bukan cuma mau cari obat, mereka pasti mau menangkap monster yang mengerikan.
Lihat saja persiapannya. Tuan Besar Dong pasti sudah dapat bocoran informasi yang 100% akurat. Dia mau masuk gunung untuk buruan besar. Buruan sebesar apa? Sepupuku yang kerja di klinik Hui Chun sempat membocorkannya. Target Tuan Dong kali ini adalah satu sarang ular raja gunung. Bisa ular itu sangat mematikan, bahkan bisa melelehkan tulang dan menghancurkan emas. Satu sarang, paling tidak ada belasan ekor, nekat mencari gara-gara dengan monster seperti itu. Apa bedanya dengan mengantar nyawa ke gerbang neraka? Hah, kekayaan itu ada di balik bahaya. Bocah, kau tahu apa? Klinik Hui Chun sudah menyebar hadiah sayembara gelap untuk satu ekor ular raja gunung, asalkan kulitnya utuh dan taring berbisanya masih lengkap. Mereka akan membayar tunai 60 tael perak murni. Ya, 60 tael. Coba kau hitung, satu sarang ada belasan ekor. Itu berarti ada berapa banyak tumpukan perak yang berkilau. Cukup buat kau hidup mewah seumur hidup. Tiap makan ada daging, tiap malam bisa mabuk anggur. Hahaha. 60 tael perak untuk satu ekor, tawarannya memang sangat menggiurkan. Tapi orang-orang ini, jangan-jangan belum pernah melihat wujud asli ular raja gunung itu. Monster beracun seganas itu. Ditebas pakai pedang biasa pun paling cuma memercikkan api. Mencari gara-gara dengan makhluk itu, sama saja dengan bunuh diri. Dengan kekuatanku yang sekarang, aku masih belum sanggup menghadapinya. Tapi si bos Dong berani pamer terang-terangan. Membawa rantai baja Vajra dan jaring penangkap khusus. Dia pasti sudah sangat yakin bisa menang. Di pegunungan tulang naga ini, hal yang paling mengerikan bukanlah monster atau ular beracun, melainkan kelicikan hati manusia. Belalang sembah mengincar Tonggeret. Tanpa sadar burung kenari mengintai dari belakang. Di hutan yang bisa menelan orang hidup-hidup ini, nasib sial di mana kita bersusah payah hanya untuk keuntungan orang lain. Terjadi setiap harinya. Reputasi mengerikan domba, dibangun di atas tumpukan tulang belulang yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada satupun yang berani mengusik mangsanya. Itulah alasannya dia bisa duduk tenang sebagai penguasa nomor 1. Aku memang butuh kobaran api yang besar. Tapi aku sama sekali tak sudi menjilat wajan minyak domba yang mendidih itu. Sikap domba mengingatkanku bahwa kekuatan adalah satu-satunya fondasi sejati. Saat ini, energi vital dan darahku sedang meningkat tajam. Aku tidak bisa hanya mengandalkan makanan obat dari kedai Saos Hen. Aku juga harus membeli beberapa tanaman obat yang efeknya ringan, untuk direbus dan diseduh setiap hari. Paman, apakah ada ubi gunung dan akar manis dengan kualitas yang lumayan? Akar dangsen dan hesou terlalu mahal, dan khasiatnya terlalu keras. Tubuh ini ibarat sebuah tungku pusaka. Jangan pernah bermimpi bisa terbang ke langit dalam satu langkah. Tanaman obat dengan khasiat yang terlalu ganas, takkan bisa diterima oleh tubuh yang masih lemah. Malah nantinya hanya akan merusak fondasi kultivasi. Ubi gunung bisa menyehatkan limpa dan lambung, sedangkan akar manis bisa menambah energi dan meredakan panas dalam. Keduanya sangat cocok untuk memperkuat fondasiku saat ini. Tuh, semuanya ada di sana. Pilih saja sendiri. Paman, apa tidak ada ubi gunung yang usianya di atas 20 tahun? Atau akar manis dengan usia yang sama juga boleh? HMPH. Hus, pergi sana. Kau pikir kau tahu berapa harga ubi gunung dan akar manis berumur tua? Hah, khasiat obat-obat ini juga sudah cukup. Bocah miskin sepertimu tidak usah banyak mau. Tanaman obat berumur 20 tahun. Memangnya kau sanggup bayar pakai perak? Jangan-jangan kau kesini cuma mau mempermainkanku? Ya, tidak ada. Beli kalau mau, kalau tidak ya pergi sana. Jangan buang-buang waktuku berbisnis. Dasar keparat, benar-benar buta mata anjingmu itu. Dia ini pahlawan Kabupaten Aning kita, yang telah membasmi ancaman siluman katak berkaki 3. Beberapa waktu lalu, tindakan Kak Lu Chen kita ini, yang telah pasang badan melindungi warga sekitar. Dasar kau si bodoh yang tidak punya telinga, apa kau tidak pernah dengar? Ya, berani-beraninya kau bersikap tidak sopan begini. Cepat pergi sana, belah kayu di belakang. Baik, bos, tolong redakan amarah Anda. Hehehe. Kak Lu, mari, silakan duduk. Bawahan saya memang buta dan tidak tahu sopan santun. Mohon Anda maafkan kelancangannya. Ya, tunggu apa lagi? Cepat sajikan teh untuk Kak Lu. Keluarkan teh Longjing kualitas terbaik milikku. Inilah keuntungannya punya reputasi yang baik. Siapapun yang pernah mendengar tentang sepak terjangku, entah mereka itu tulus atau sekadar pura-pura, setidaknya mereka pasti akan memberiku sedikit muka. Terima kasih, bos. Bos, ada yang ingin kutanyakan.
Apakah toko Anda punya stok ubi Cina dan akar manis yang kualitasnya lebih bagus? Soalnya, ramuan yang kulihat barusan, khasiat obatnya sepertinya agak kurang kuat. Bos, balai pengobatan ginseng milik Anda ini kan punya etalase yang luas. Lokasinya juga sangat strategis. Hanya saja, aku merasa agak heran. Mengapa Anda tidak memperbanyak stok obat-obatan berkualitas tinggi? Kalau dipajang, pasti akan sangat memudahkan bagi orang-orang yang sedang butuh seperti diriku ini untuk membelinya, bukan? Aduh, Kak Lu, ada hal yang tidak Anda ketahui. Buka toko obat seperti ini, dari luar memang kelihatannya seperti bebas berbisnis, dan bebas melakukan jual beli. Tapi pada kenyataannya, mana mungkin aku bisa menerima obat apapun, semau dan sekehendak hatiku sendiri. Memangnya kenapa bisa begitu? Urusan jual beli dan pasokan barang, bukankah Anda sendiri sebagai pemilik yang menentukannya? Aturan. Ini semua karena aturan yang mengikat di seluruh wilayah Kabupaten Aning ini. Aturan main dalam bisnis tanaman obat sudah ditetapkan secara mutlak sejak lama. Coba Kak Lu pikirkan baik-baik. Setiap harinya ada banyak sekali orang yang naik ke Bukit Longji. Tanaman obat berkualitas bagus yang mereka kumpulkan diangkut keluar wilayah berkereta-kereta banyaknya. Para pengepul tanaman obat membelinya. Lalu toko-toko obat membersihkan dan mengolahnya sebelum dijual ke kota besar di wilayah Zhou. Coba bayangkan, ada berapa banyak nyawa yang bergantung pada bisnis ini. Ini adalah ladang emas, lautan harta karun yang mengalir tanpa henti. Tambang uang sebesar ini, mana mungkin tidak ada yang mengincarnya. Para penguasa tamak dan berkuasa di jalur kuda teh sudah mencium baunya sejak bertahun-tahun yang lalu. Mereka pun bersekutu, membentuk karavan dagang raksasa, dan mendirikan serikat dagang yang sangat terkenal. Serikat Hong Mao. Begitu serikat Hong Mao ini turun tangan, mereka langsung menghambur-hamburkan uang. Mereka berani mematok harga selangit, 2 hingga 30% lebih tinggi dari harga pasar. Hanya untuk memonopoli tanaman obat. Para pemetik jamu dan orang-orang gunung itu, siapa coba yang tidak tergiur dengan tumpukan perak? Tentu saja mereka berebut menyetorkan hasil panen terbaik kepada serikat Hong Mao. Lalu, dengan apa toko-toko kecil seperti kami ini harus melawan? Adu harga, jelas kami kalah. Adu barang, kami tidak kebagian apa-apa. Bertahan kurang dari 2 tahun. Pilihannya cuma 2. Tunduk dan menandatangani kontrak mati. Menjadi cabang bawahan yang cuma bisa menjilat majikan. Atau ya, gulung tikar selamanya. Ikan besar memangsa ikan kecil. Awalnya mereka mengumpan dengan keuntungan besar. Lalu menguasai jalur pasokan dan penjualan. Memotong habis jalan rezeki saingannya. Dan saat korbannya sudah sekarat, mereka baru membantainya tanpa sisa. Pada akhirnya, hanya mereka penguasa tunggalnya, mengendalikan segalanya dengan satu tangan. Jalur perdagangan yang tampaknya tanpa pertumpahan darah ini, nyatanya tak kalah brutal dari pertarungan maut di puncak Bukit Naga. Serikat Hong Mao kini berkuasa penuh. Mereka bertingkah layaknya raja. Aturan dagang mereka adalah hukum mutlak yang tak bisa diganggu-gugat. Sedangkan balai pengobatan ginseng milikku ini, dulu aku terlalu keras kepala dan menolak untuk tunduk pada mereka. Hahaha, makanya sekarang aku cuma bisa memungut remah-remah barang sisa yang jatuh dari sela-sela jari mereka. Obat bagus, jangan harap. Kalau berani beli dan jual, besoknya toko ini pasti langsung dihancurkan orang. Tulang tuaku ini juga bakal dilempar ke sungai Baojiao buat makanan ikan. Saudara Lu, kalau kau benar-benar ingin mencari obat bagus, lebih baik kau pergi ke balai obat Huichun. Tuan Yang, bos mereka itu, adalah orang kepercayaan tuan besar dari serikat Hong Mao di seluruh kabupaten Aning ini. Hah, cuma mereka yang bisa terang-terangan jual beli obat tingkat tinggi. Terima kasih atas penjelasannya, Tuan Bos. Saya jadi paham sekarang. Pantas saja balai obat Huichun bertindak semena-mena, memaksa jual beli sesuka hati. Bahkan pihak pemerintah pun menutup mata. Rupanya di belakang mereka, ada serikat Hong Mao, pohon raksasa yang menaungi mereka. Penguasa utama jalur perdagangan ini, ternyata intrik di Kabupaten Aning ini, jauh lebih dalam dari dugaanku. Obat gunung berusia 20 tahun. Akar manis kualitas atas, harganya sampai 450 keping tembaga. Obat biasa yang biasanya dijual belasan keping per kati. Serta akar peoni berusia 11 tahun. Hanya karena berlindung di balik nama serikat Hong Mao, mereka berani mematok harga selangit. Ini sih sama saja dengan merampok terang-terangan. Wah, bukankah ini pemburu serigala gunung yang baru naik daun di Kabupaten Aning? Saudara Lu Chen.
Tumben mampir ke balai obat Hui Chun hari ini. Masih muda tapi sudah punya kemampuan sehebat ini. Masa depanmu benar-benar